Bapa, kami percaya pagi hari ini kami bukan berada di ruangan yang salah. Posisi kami presisi tepat, sehingga provisi dari sorga dicurahkan atas kami. Amin. Persediaan-Mu Kau tumpahkan atas kami. Wahyu, hikmat, pengertian infuskan dalam kehidupan kami. Bahkan diri-Mu Kau infuskan, agar dari dalam kehidupan kami lahir produk-produk. Perkataan kami menjadi ilahi, hasrat kami ilahi, bahkan detak jantung kami, heartbeat kami sorgawi, semua memproduksi hal-hal kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Bapak, aku berdoa agar tidak seorang pun pulang sama, tapi anugerah Allah yang besar mengubah kami from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Bapak, aku berdoa, aku tahu ini pesan bukan hanya untuk yang mendengar, tapi lebih daripada segalanya juga aku yang berbicara. Kalau aku tidak mau, Tuhan, aku tidak masuk di dalam bagian pewahyuan yang luar biasa yang Kau masukkan dan sedang kuhidupi. Dan biarlah tidak ada satupun yang lalu, tapi kami menjadi satu pasukan besar di hadapan-Mu. Bapak, kami percaya Kau akan memberkati kami yang siap diberkati Tuhan. Dengan suara keras kita katakan amin. Amin. Mari kita langsung buka Alkitab kita. Mari kita langsung buka buku catatan kita. Saudara, saya mau berikan satu clue agar saudara bisa bergerak dalam pewahyuan. Saudara boleh catat statement saya. Ketika saudara mendengar sesuatu, ketika saudara membaca sesuatu yang sering dan pernah kita dengar, menurut saya tingkat kewaspadaan kita harus lebih tinggi. Kenapa, saudaraku? Ketika kita berkata, saya sudah tahu ayat ini, saya sudah tahu khotbah ini, saudara catat statement saya. Saudaraku, saudara sedang menutup pewahyuan baru dalam kehidupan saudara. Yang paling berbahaya daripada orang Kristen ketika kita berkata, saya sudah tahu, saya pernah khotbahkan, saya sudah tahu, ini minggu yang lalu sudah disampaikan. Menurut saya, ketika kita mendengar sesuatu yang sering kita dengar, saudara, tingkat kewaspadaan kita harus lebih tinggi. Agar apa? Pengertian kita yang lama diubah, karena pewahyuan sifatnya, saudara boleh catat, progresif. Dia terus bergerak. Dan saya sangat menghormati kegerakan pewahyuan, sehingga Tuhan berikan selalu yang baru dalam hidup saya. Karena gini, saudara boleh catat, kerajaan sorga adalah seumpama mutiara yang terpendam. Setuju dengan saya? Amin. Saudaraku, saya nggak pernah khotbahkan sesuatu yang pernah dikhotbahkan oleh orang lain. Saya kalau terima sesuatu yang rasanya sama, aku tidak mau. Saya ingin sesuatu yang terpendam, sesuatu yang tidak terlihat. Karena value kerajaan Allah bukan sesuatu yang terlihat,
Setuju dengan saya? Saudaraku, kita akan belajar. Saya menikmati pagi hari ini bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sampaikan sesuatu yang segar. Yuk kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Saya berikan judul tema khotbah pagi hari ini, saudara boleh catat, yaitu adalah The Kingdom Ministry. Kembali, saudara jangan bilang begini, oh saya sudah tahu soal ministry. Bahaya saudara. Itu saudara sedang menutup kehidupan baru. Catat dengan cepat, kerajaan Allah di akhir zaman dibangun yang pertama oleh profesional. Berbahagialah saudara yang sekarang ada di workplace, yang ada di marketplace. Tuhan pakai di akhir zaman yang pertama untuk bangun kerajaannya di bumi. Yang pertama oleh profesional, yang kedua oleh youth, yang kedua oleh anak-anak muda. Saudara harus mengerti, dan saya bicara hal Tuhan dengan para pemimpin di tempat ini. Saudaraku, generasi yang sedang dibutuhkan adalah generasi anak muda. Pakai exposure yang ada di dalam gereja ini untuk memenangkan anak muda. Kenapa saudaraku? Karena bentuk usia, demografi, setuju gak dengan saya? Bentuknya adalah piramid. Yang paling gemuk bukan yang dewasa, yang paling gemuk adalah youth. Setuju dengan saya? Yang tua udah pada meninggal Pak. Tapi yang paling exposure, yang terbesar itu adalah youth. Generasi yang di tengah, yang di bawah sini, exposure-nya gede banget. Saya bersahabat dengan Pastor Kong. Selalu kalau saya di Singapura, saya bisa berfellowship langsung dengan Kongki. Dan saya setuju banyak hal dalam hidupnya. Walaupun ada beberapa hal yang kontroversial, tetapi saya suka yang kontroversial karena Yesus kita kontroversial. Oh iya, Allah kita bukanlah Allah yang lazim. Allah kita adalah Allah yang tidak lazim. Saya suka ketidaklaziman. Oh, ada yang amin? Amin. Saudaraku, youth sedang Tuhan pakai luar biasa. Yang ketiga, kerajaan Allah dibangun oleh wanita. Wanita adalah satu kegerakan yang sangat powerful sekali. Pak, Bapak kenapa nggak dicatat? Bapak ambil buku catatan. Bapak akan missing sesuatu. Sayang banget Pak. Sayang banget. Sayang banget. Sayang banget. Dicatat, dicatat. Yang pertama oleh profesional. Yang kedua youth. Yang ketiga women. Yang keempat, kerajaan sorga dibangun oleh hamba Tuhan daur ulang. Seperti apa hamba Tuhan daur ulang? 20 tahun yang lalu pendeta jatuh dalam perzinahan. Tuhan akan recycle kembali di akhir zaman, dan Tuhan pakai luar biasa. Jangan hakimi mereka. Berikan kesempatan oleh gereja. Dan saya minta maaf, saya setujulah dengan pendapat yang mengatakan bahwa penghakiman itu datang dari rumah Tuhan. Saya minta maaf, bukan Tuhan akan menghakimi rumah Tuhan. Saya nggak setuju dengan statement itu. Tapi ini menurut saya banyak sekali statement-statement penghakiman dari dalam gereja yang saling menghakimi. Konteksnya bukan Tuhan akan bom biji matanya. I don't think so. Setuju dengan saya? Tuhan nggak akan bom turunkan murkanya kepada rumahnya sendiri, kepada biji matanya sendiri, kepada tubuhnya sendiri. I don't think so. Kita saja saudaraku punya yang namanya tangan, kita akan pelihara tangan kita. Setuju dengan saya? Bukankah kita adalah tubuh daripada tubuh Kristus? Menurut saya konteksnya adalah penghakiman lahir daripada rumah Tuhan. Kenapa? Karena mulut-mulut orang percaya itu penuh dengan penghakiman. Yang menghakimi mudah sekali.
Saudaraku, dikasih Roh Kristus paling saya takut dalam hidup saya, yaitu memberikan valuation. Ini pewahyuan, Yang siap katakan yes. Setuju nggak dengan saya? Penghakiman terakhir ditentukan oleh valuation. Kambing dan domba dipisahkan. Kenapa jadi kambing? Oh, karena ketika aku lapar, aku tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus, kau tidak memberikan aku. Kapan engkau lapar? Karena apa saja yang tidak engkau perbuat bagi orang yang paling hina, engkau tidak lakukan untuk aku. Lah kapan? Valuation yang salah. Setuju nggak? Nah kan nggak pewahyuannya. Loh, kenapa saya jadi domba? Oh iya, ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku makan. Kapan engkau telanjang? Apa saja yang kau lakukan bagi orang yang paling hina, itu kau sedang lakukan bagi aku. Kita pikir, saudaraku, ini orang nyusahin, padahal itu adalah personifikasi Allah yang sedang kita hadapi. Masalahnya, saudaraku, bukannya sekedar hati memberi, tapi kesalahan banyak orang. Valuation. Setuju nggak? Kita pikir ini orang dikirim hanya untuk menyebalkan. Ternyata Tuhan loh. Yang salah, saudaraku, adalah penilaian kita akan orang itu. Ini agak berat, tapi hidupi. Yang menentukan adalah penilaian. Hati-hati dengan penilaian. Yang pertama, profesional. Yang kedua, youth. Yang ketiga, women. Yang keempat adalah hamba Tuhan daur ulang. Yang kelima, saudaraku, di akhir zaman baru Tuhan akan pakai hamba Tuhan. Mungkin saudara ingin protes, Pak, kenapa hamba Tuhan kok nomor 5? Women kok lebih dipakai dibandingkan dengan hamba Tuhan? Saudaraku, catat statement saya. Karena mimbar profesional jauh lebih luas dibandingkan dengan hamba Tuhan. Setuju? Sorry, saudaraku, saya hamba Tuhan dan saya bangga dengan panggilan yang Tuhan beri. Tetapi mimbar saya sebesar apa? Ya sebesar ini aja. Senin ketemu pendeta, Selasa ketemu majelis, Rabu ketemu panatua, hari Kamis persekutuan doa dengan orang-orang kudusnya. Saudaraku, mimbar kami itu terbatas. Yang paling hebat itu adalah profesional. Saudara ketemu dengan klien, saudara ketemu dengan vendor, saudara ketemu dengan yang namanya prinsipal, saudara ketemu dengan supplier. Saudaraku, itu mimbar saudara. Terlalu picik, saya minta maaf, ini bahasanya nggak enak. Terlalu sempit. Kalau yang namanya pembangunan kerajaan Allah adalah 4 tembok gereja, itu small. Setuju? Ada anak muda, mimbarmu apa? Kampusmu. Mimbarmu apa? Generasimu jauh lebih hebat. Jadi yang pertama profesional, yang kedua adalah youth, yang ketiga adalah women, yang keempat hamba Tuhan daur ulang baru, yang kelima ya model kayak saya inilah, setiap hari ketemu orang kudusnya. Ya memang Tuhan sudah plot seperti demikian. Dan saya percaya dengan paradigma yang baru kita akan bergerak untuk memenangkan Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Amin. Oke? Sebentar lihat dulu Kisah 1 sebelum kita ke Ibrani. Kisah 1. Saya minta maaf teman-teman musik, saya harus potong karena biar yang mengalir dari hati saya dan tidak terbatasi oleh waktu. Setuju ya? Boleh ya? Oke, saya minta maaf, saya harus interrupt. Kisah 1. Ada sesuatu yang menarik yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Catat statement saya, kerajaan Allah bersifat inklusif, bukan eksklusif. Orang berpikir, kapan engkau memulihkan kerajaan hanya bagi Israel? Itu kan eksklusif, setuju dengan saya?